Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Sudah hadir narasumber Faiz di pagi hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat. Ini teman-temannya luar biasa. Pagi di Serang, bisa jadi siang di Pandeglang, malam di Rangkas, paginya di Cilegon gitu kan ya. Ini langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Beliau adalah Bapak Haji Wahyu Nur Jamil, SSTP MSI yang merupakan Ketua Umum DPP Kesti TT KKDH. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Haji sudah hadir di studio sama-sama. podcast Las Harfa di tengah kesibukan yang luar biasa padat. Mungkin bisa disapa-sapa dulu nih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum para pendengar podcast Harfa ya. Yes. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin, amin, amin. Tapi jangan lupa teman-teman yang nonton subscribe ya channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua akun sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Insya Allah teman-teman selama 30 menit ke depan Faiz bersama dengan Bapak Ketua Umum ya akan membahas soal mengenal lebih dekat ini teman-temannya kiprah Kesti TT KKDH di Indonesia. Pak Haji, tapi sebelum Faiz ngomong lebih jauh soal Kesti TT KKDH, Faiz mau ucapin selamat dulu nih Pak Haji. Kemarin perayaan hari ulang tahun yang ke-70 Pak Haji ya. Di Jakarta sukses dihadiri ribuan orang, bahkan mendapatkan rekor muri dan juga rekor dunia, benar Pak Haji? Mungkin bisa disampaikan Pak Haji kegiatan kemarin. Ya, alhamdulillah kemarin kita mengadakan milad ya, sekaligus juga biasanya di bulan Maulid itu kita di tanggal 12 Maulid itu kan selain milad juga kita ada keceran. Yes. Jadi keceran itu nilai tradisionalnya lah dari Kesti TT KKDH dari Cimande. Nah, kita mengadakannya di Gelora Bung Karno. Yes, bos. Nah, sebetulnya nawaitunya adalah bagaimana kita mengangkat marwah seni budaya Banten, juga khususnya Kesti TT KKDH di level nasional gitu. Dan saat itu 30.000 orang yang datang dari Banten, Lampung, Sumsel, Jawa Tengah, DKI gitu ya. Pokoknya semua provinsi kontribusi untuk mensukseskan acara tersebut. Dan alhamdulillah kita mendapatkan rekor muri dunia, juga mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Mantap Pride. Karena teman-teman sedikit informasi, Kesti TT KKDH ini lahir dari Banten, organisasi di bidang seni yang sudah mendunia. Bahkan Faiz baca beberapa artikel, anggotanya udah 6 juta Pak Haji. Dan kita di luar negeri juga ada di Maroko, ada di Tunisia. Walaupun belum masif, tapi beberapa anggota kita di sana itu sudah menduduki level kalau di sininya seperti IPSI-nya lah gitu. Dahsyat. Jadi ya, alhamdulillah luar biasa di bawah tangan Pak Haji Wahyu ini Kesti TT KKDH ini makin mendunia. Haji, tentu dalam organisasi ada target-target yang dipasang setiap tahunnya ke depan akan seperti apa. Tapi kalau Faiz melihat rasanya kesenian bela diri gitu ya, ini rasanya jarang diminati oleh teman-teman generasi muda terutama. Pak Haji melihatnya seperti apa? Sebetulnya begini, memang di tahun pertama kita mubes itu kan di tahun 2020 ya, apa 2019 saya lupa gitu ya. Nah itu memang ada target tahun per tahun. Yes. Nah target 1 tahun kepemimpinan saya itu saya ingin mengembalikan kebanggaan. Siap. Gitu. Karena memang suka tidak suka kita perlu akui bahwa vakumnya ini terlalu lama. Gitu. Nah, yang pertama itu saya mengembalikan kebanggaan para anggota, juga itu menjadi siar juga nanti bagi halayak lainnya gitu ya. Yang kedua adalah memperbaiki tipikal organisasinya. Siap. Karena selama ini kan kita cenderung bahwa organisasi seni budaya itu lebih kental kulturnya. Betul. Ya, maka organisasi ini saya bawa ke arah modernisasi gitu. Nah, kita tidak bisa menampilkan bahwa perkembangan zaman itu memang tidak bisa dihindari kan. Betul. Gitu. Dengan adanya media sosial, nah itu juga menjadi platform kita dalam siar gitu. Nah juga setiap event-event dan lain-lainnya gitu ya, kita coba gaungkan itu di media sosial. Yang kedua juga saya merubah dari karakter individunya. Betul. Karena saya tidak mau organisasi saya ini dipakai hanya untuk sekedar jago-jagoan gitu ya, jawara. Dan itu yang melekat Pak Haji. Iya, jawara
yang tidak pada tempatnya, Betul. begitu ya. Terus ada juga yang membackingi gitu. Nah, itulah yang coba saya rubah dan kami tegas bahkan di tahun keduanya kami ini sudah melonjak kepada kita harus menciptakan sebuah prestasi gitu. Siap. Ya di Februari ini kita 2 tahunnya saya di Februari ini. Siap, gitu. mantap. Jadi maka di tahun kedua ini saya mencoba untuk lebih bagaimana organisasi ini kesebut tampil karena prestasinya. betul. Jadi bagaimana Gitu. muncul karena prestasi bukan karena individu tadi. Iya. Pak Haji. Siap. Karena gini, suka tidak suka yang kita punyai dalam seni budaya itu adalah prestasi. Betul. Gitu. Kalau kita berbicaranya bahwa Kesti TTK KDH besar itu bukan di zaman saya sebetulnya, tapi oleh para orang tua kita. Betul, pendahulu. Nah, maka kita harus menjaga warisan itu dengan apa? Satu, memodernisasi organisasi. Yang kedua adalah merubah sikap mental, Siap. gitu para anggotanya. Yang ketiga adalah kita kejar prestasi Betul. untuk terus mengharumkan nama besar Kesti TTK KDH. Mantap. Ini gitu. makin pride ini Pak Is sebagai orang Banten bangga bahwasanya organisasi TTK KDH ini lahir di Banten, embrionya dari Banten, ini sudah menasional bahkan mendunia. Ini bahkan beberapa sudah masuk di berbagai negara di Ya, seluruh dunia. ya. Ini balik lagi ke soal ulang tahun sedikit Pak Haji. Alhamdulillah kemarin dihadiri langsung oleh Bapak Kapolri ya. Betul, Pak betul, Haji ini bagaimana tanggapannya? Ya memang Bapak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo itu sebagai Ketua Dewan Pembina. Siap. Karena historinya kan dulu beliau di Banten. Betul, Gitu. sebagai Dan Kapolda ya. iya, dan rangkaian itu hubungan baik itu terus kita jaga dan kita daulat beliau itu sebagai Ketua Dewan Pembina. Karena bagaimanapun juga organisasi itu kalau mau besar harus jalurnya itu tetap dari daerah itu tetap dia harus punya jalur ke pusat. Siap. Gitu. Ya untuk apa ya itulah untuk siarnya kita gitu, memperkenalkan seni budaya itu Betul. gitu. Dan tidak gampang, banyak perguruan-perguruan, banyak organisasi persilatan yang ada di Banten, banyak lah. Bahkan kami juga pernah menggelar sarasehan perguruan gitu ya. Tapi bagaimana organisasi itu dikemas dalam bentuk modernisasi gitu ya, itu yang jarang. Betul, yes. Gitu. Makanya kami daulat Bapak Kapolri itu juga sebagai guidance kita dalam menjalankan amanah organisasi. Betul. Jadi kalau mau macam-macam itu, aduh malu dong. Betul. Aduh malu dong, gitu Ya, kan. Siap. Jadi memang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Wahyu Nur Jamil, teman-teman, bagaimana membawa Kesti TTKDH ini makin banyak prestasinya dan ini tidak hanya etniknya yang diangkat, tapi juga unsur modernnya karena biar menarik banyak masyarakat untuk lebih mengenal secara dekat apa itu Kesti TTKDH. Pak Haji, mungkin kalau kita berbicara soal Banten itu kan nggak bisa dilepaskan dari seni tradisional, kesenian debus terutama lah ya. Ngomongin Banten sama dengan debus, ngomongin debus sama dengan Banten gitu lah ya. Kalau Pak Haji melihatnya seperti apa? Ini melekat sekali rasanya di Banten. Itu kan tidak bisa terpisahkan. Nah, karena kan itu menjadi ikonnya kan gitu. Banten ya seni budaya yang dikenal dan kental di kita itu adalah debusnya. Dan debusnya itu dari mana sih para pemain-pemainnya yang melestarikan? Ya dari para perguruan-perguruan itu gitu. Ya menurut saya itulah yang harus kita jaga. Sekarang ini banyak generasi generasi kita ini yang bahkan juga seperti yang dia tidak mau. Dia sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan lebih bangga kepada budaya-budaya luar. Betul. Gitu ya. Yang sementara mungkin tidak cocok dengan kita gitu ya. Nah makanya itu juga PR lah bagi seluruh perguruan, juga PR gitu. Nah hari ini kami insya Allah jam 2 kami akan memberangkatkan 123 atlet. Hari ini jam Hari 2 ini siang. jam 2 siang itu gabungan dari Banten dan DKI. Sebetulnya kemarin juga dari Lampung juga mau ikut, cuman karena pendaftaran terbatas. Sementara kami juga punya para atlet-atlet yang mumpuni gitu ya. Akhirnya kita hold, udahlah nanti yang Lampung di event yang selanjutnya gitu. Ini sekarang Banten dan DKI dulu. Nah 123 atlet ini adalah dari anak-anak tuh. Masya Allah. Kenapa? Itulah cara kita untuk memperkenalkan, untuk menyimpan kebanggaan terhadap seni budaya, dipupuk dari usia dini. Betul, siap. Gitu. Biar mereka tumbuh dari usia dini. Betul. Siap, Nah dan kalau tidak seperti itu, ya punten ya, mohon maaf.
kami ini sebetulnya agen pemerintah. Kalau mau dipikir lebih luas, kami ini sebagai agen pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menjaga kekulturan. Siap. Gitu, yang ada di daerahnya masing-masing. Mantap. Gitu. Luar biasa. Jadi memang berbagai macam program ini sudah dirancang sedemikian rupa teman-teman sahabat harapan agar bagaimana Kesti TTKDH ini makin membumi juga makin melangit ya, Pak Haji. Amin, Pak Haji, insyaallah. tadi juga ngomongin soal debus. Ini teman-teman kreatif udah nyiapin macam-macam benda-benda tajam mau dicoba sekarang Pak Haji. Jangan ria dan ujub. Karena begini, di TTKKDH itu saya punya kakak guru gitu ya. Ada Syekh Al-Misri itu yang dari Mesir. Beliau sering ke rumah juga dan saya juga sering ke rumah beliau. Aslinya dari Mesir, tapi beliau takjub terhadap sumpah talek yang ada di Kesti TTKKDH. Apa isinya? Yang pertama, sebelum masuk ke mempelajari Cimande di Kesti TTKDH itu sudah izin orang tua atau belum? Oh siap. Sudah penting, ya. Ya, ketika sudah, maka dimulailah ritual sumpahnya. Yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat siap. Gitu. Nah, terus ya banyak lah ya, tidak melawan orang tua, guru, tidak sombong, ya ujub ria gitu ya. Dan juga yang hebatnya adalah selain syiar keagamaan yang ada di dalamnya, ya bahkan nilai-nilai sunnah itu tercantum di dalamnya. Siap. Tidak boleh minum sambil berdiri, tidak boleh minum pakai tangan kiri. Coba bayangkan. Dan itu adalah sunnah. Nah, maka setiap orang Kesti TTKKDH itu yang mengenal istilahnya kalau dalam ucapan saya tuh ke anggota saya tuh, kita tuh harus punya rasa kebanggaan terhadap talek itu sampai ke sumsum. Kalau itu sudah sampai ke sumsum, insya Allah itu akan menjadi pribadi yang baik. Masya gitu. Allah, dahsyat. Jadi memang kalau benar-benar yang menjiwai kesenian Kesti TTKKDH ini insya Allah hidupnya akan aman lah ya Pak Haji. Karena ya tadi tuh taleknya itu betul-betul mengatur cara hidup kita ya yang sesuai dengan tuntutan syariah gitu. Siap, betul. Bayangkan aja, apakah pernah terpikirkan bagi kita bahwa mungkin generasi sekarang juga mungkin banyak yang lalai atau yang orang-orang tua kita juga banyak yang tidak tahu mungkin ya bahwa minum pakai tangan kiri itu tidak boleh. Betul. Gitu kan. Jadi sunahnya adalah minum itu pakai tangan kanan gitu. Siap. Bahkan Rasulullah pernah mendoakan orang yang makan dan minum pakai tangan kiri sehingga lumpuh. Siap, ya kan? siap. Diriwayatkan kan seperti itu. Nah, itulah Kesti TTKKDH, keunikannya gitu. Siap. Nah, kalau dalam hal minum aja diatur ya. Kencing tidak boleh berdiri gitu ya di taleknya itu. Bukankah akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya? Sepakat. Gitu. Jadi memang garis-garisnya sudah dipagari gitu Iya, Pak Haji. gitu. Ini nggak mau nyoba nih Pak Haji. Enggak. Pak Haji udah siapin nih ada apa? Saya sih debusnya minum kopi aja. Siap. Pak Haji, artinya kalau kita apa yang tadi Faiz sempat sampaikan juga, tentu ada tantangan Pak Haji ke depan. Bagaimana Kesti TTKDH ini lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar lebih dikenal, karena biar bagaimanapun ini asli dari Banten untuk dunia teman-teman. Kalau dari kacamata Pak Haji sendiri, tantangannya terutama di Kesti TTKKDH ini ke depan ini seperti apa Pak Haji? Ya, gini. Yang pertama adalah tentu adalah syiar kita pada generasi mendatang. Yes. Itu menjadi tantangan berat tuh, gitu ya. Dengan segala perkembangan zaman itu juga ada sisi negatifnya kan, gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi kita. Yang kedua adalah bagaimana kita mensolidkan sebuah organisasi itu supaya menjadi satu rangkaian dari pusat, provinsi, DPD, cabang, ranting itu menjadi seia sekata gitu. Yes. Nah, itu sulitnya kenapa? Karena begini, dia anggota TTKDH, dia ditalek, bahkan ditalek itu ada ucapan seperti ini, kalau satu dicubit ya maka sakit semua. Tapi kondisi sosial itu kan tidak seperti itu tuh. Ya. Apalagi kalau sudah beririsan dengan politik. Gitu. Ada yang masing-masing individu juga punya kepentingan. Betul. Nah, tapi bagaimana
silakan secara kepentingan pribadi itu kalian jalankan sesuai dengan apa hatinya gitu ya. Tapi dalam hal tertentu ketika Kasih TTK KDH memanggil kembali kepada organisasinya. Nah, itu tuh agak menjadi tantangan tuh. Nah, yang ketiga adalah bagaimana Kesti TTK KDH ini sebagai sebuah organisasi adalah menjadi mercusuar kebaikan. Saya paling tidak suka Kesti TTK KDH itu dibawa demo. Gitu. Anggota-anggota kita ya punten, mohon maaf, ada yang dibon untuk demo oleh orang-orang yang punya kepentingan. Gitu ya. Terus ada juga yang oknum-oknum gitu ya, itu yang masuk ke dinas-dinas, jatah preman segala macam. Pakai bendera. Iya, membawa-bawa nama organisasi. Karena apa begini? Saya selalu menyampaikan begini, siapa sih Wahinur Jamil itu? Tidak besar kok, kalau bukan karena organisasinya. Apakah ketika dia kunjungan ke Lampung, ketika dia kunjungan ke cabang-cabang itu orang cium tangan itu karena keadaban dan akhlaknya dia? Enggak. Tapi karena organisasinya. Betul. Maka jangan sombong dan jangan membawa organisasi ini ke arah yang tidak benar. Gitu. Satu waktu gitu ya, ketika dia sudah tidak ada di organisasi itu, siapalah. Sama seperti saya. Di ADART sekarang ini dibatasi kepemimpinan itu hanya 2 periode. Supaya percepatan regenerasi gitu. Kalau dulu kan bebas. Ketua umum itu mau 20 tahun bisa aja gitu. Nah sekarang ini kami batasi. Kalaupun mau dirubah itu nanti jalurnya melalui Mubes. Pada saat di Mubes gitu ya. Nah saya menyadari bahwa orang mengenal saya karena organisasinya. Jadi siapalah saya ini gitu kan. Nah ketika saya sudah berhenti, apakah orang akan sama menghargainya? Kalau bukan karena adab dan akhlaknya, mungkin tidak. Beda dengan para kiai, para ulama, orang-orang tua kita yang karena adab dan akhlaknya, dia dihormati. Kalau seperti orang-orang saya yang fakir ilmu, yang banyak kekurangan, ya adab juga belum bagus, akhlaknya juga belum bagus, itu besarnya karena organisasinya. Jadi harus disadari hal itu. Kita jaga bersama agar organisasi ini tetap memiliki wibawa. Betul. Memiliki. Dan saya tegas, ada beberapa yang sudah kita jadikan contoh. Ketika itu sudah menyelewengkan nilai-nilai marwah Kesti TTK KDH, kita cut. Langsung. Iya. Secara keanggotaan, ya dia tetap anggota Cimade. Tetapi ketika dia menduduki unsur pimpinan, kita cut. Siap. Pak Haji, ini menarik juga apa yang tadi Pak Haji sampaikan, bahwasanya ke depan akan ada banyak tantangan yang akan dihadapi, tapi dengan tantangan tersebut tentu kita akan sama-sama belajar untuk bisa lebih baik lagi Pak Haji. Dan tadi juga Pak Haji menyampaikan soal syarat menjadi bagian dari keluarga besar Kesti TTK KDH. Kalau Faiz, pertanyaan berikutnya soal sulit nggak sih Pak Haji kalau untuk bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kesti TTK KDH, misalkan ngisi formulir atau seperti apa sih? Secara singkat saja Pak Haji. Ya enggak, ya daftar di DPD gitu ya. Karena kan yang punya masa itu kan sebetulnya kan DPD ya. Daftar di DPD. Makanya kenapa sekarang setiap DPD itu harus ada sekretariat. Untuk apa? Karena itu identitasnya. Betul. Dan itu adalah rumah untuk mereka menerima tamu, rumah untuk apa? Pendaftaran, hidupnya ke sekretariatan itu kan harus ada sekretariat kan. Betul. Begitu. Nah datang ngisi formulir, bikin kartu anggota, terus nanti pada saat ritual sumpah talek itu ya diikuti, dijalani gitu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat segala macam gitu. Nanti baru diurut. Siap. Nah, nanti setelah diurut baru bisa ikut latihan kelidang. Ada range usia nggak sih Pak Haji untuk? Enggak ada ya. Enggak. Siapapun juga boleh gitu. Siapapun boleh. Termasuk yang usianya mungkin 99 tahun yang mau daftar juga nggak masalah. Enggak masalah. Selama memang kuat dan memang tertarik ya mangga silakan. Pak Haji, sekarang tercatat kurang lebih Faiz, apa yang tadi Faiz sampaikan di awal juga, anggota di Kesti TTK KDH ini totalnya 6 juta kurang lebih. Ya, kurang lebih. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Sulit nggak sih Pak Haji? Mohon maaf, kayak mengurus anggota sebanyak itu Pak Haji? Ya gini, yang sulitnya itu adalah nge-maintain-nya kan. Nah, terus mendeteknya. Ya kan? Dari mana sih kita tahu? Itu kan harusnya dari kartu anggota.
dari pendaftaran. Yes. Nah, maka sekarang Yes. setiap DPD itu ya wajib memiliki kartu anggota. Dan kami kan juga kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menerima atau merekrut tenaga kerja gitu. Karena bukan apa-apa, masuk di organisasi tidak ada masalahnya juga buat apa. Maka sekarang banyak anggota KSI-TKDH yang bekerja di pabrik. Tapi kami profesional gitu. Artinya kalau dia tidak diterima karena kesehatannya, karena kemampuannya ya sudah. Tapi jalur itu sudah dibuka oleh kita gitu ya. Dan syaratnya adalah memiliki kartu anggota. Siap. Nah, itu kan harus terdetek tuh. Jadi 6 juta itu jangan katanya. Jangan asumsi begitu. Maka itu harus betul gitu kan. DKI ada berapa, Banten ada berapa, Lampung ada berapa. Nah, itu yang sekarang ini kami sedang meramu kembali dalam sebuah organisasi itu bagaimana kita mempunyai data yang valid. Siap, gitu. data yang valid menjadi kunci teman-teman agar bagaimana kata-kata 6 juta ini benar-benar real adanya. Pak Haji tadi menarik juga apa yang Pak Haji sampaikan soal teman-teman KSI TTKKDH ini berkolaborasi dengan banyak pihak, salah satunya dengan banyak perusahaan, tidak hanya di Provinsi Banten, mungkin nanti akan keluar di Provinsi Banten. Dan bagaimana kerjasama ini beberapa anggota yang mungkin memiliki skill di bidang khusus ini akan masuk perusahaan ini sudah dirancang sedemikian rupa Pak Haji agar bagaimana teman-teman anggota juga bisa berdaya Pak Haji. Iya sudah dari 1 tahun yang lalu kami bekerja sama dengan PT Gyokai. Kita MOU untuk perekrutan tenaga kerja. Yes. Wah pernah nggak terbayangkan oleh kita anggota saya yang di Gantarawang, Tunjung Teja ya. Itu dia bisa bekerja di Tangerang gitu. Bagaimana anggota saya yang di Serang, yang di Tak-Takan gitu ya, itu dia bisa bekerja di Tangerang gitu. Kan itu tidak pernah terbayangkan. Untuk apa sih? Karena kami sadar di DPP bahwa kami harus meningkatkan kualitas ekonomi anggota kami. Kalau tidak Pak, hanya sekedar dia ikut segala macam ya, nanti ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya mereka bisa dimobilisasi semua semata-mata karena uang. Betul. Sepakat. Iya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Organisasi sekarang itu kan mohon maaf gitu ya. Ada beberapa oknum-oknum organisasi yang tidak bisa saya sebutkan. Mereka bergeraknya menjadi pendemo bayaran. Yes. Saya tidak mau kayak begitu. Itu ada di TTKKDH ya, Pak Haji. Saya tidak mau kayak begitu tuh. Bagaimana cara kita menyadarkan mereka? Kita tingkatkan kualitas ekonominya. Siap. Gitu. Apakah itu bakal tuntas dalam periode saya? Belum tentu. Yes. Gitu. Tapi minimal pondasinya, jalurnya, pintunya sudah kita buka. Siap. Gitu. Rekam jejaknya sudah ada. Bisa diteruskan oleh para generasi yang mendatang. Yes. Bahwa cara berorganisasi ini harus seperti ini. Siap. Gitu. Jangan dilihat hasilnya, prosesnya dan idenya, pikirannya, gagasannya begitu. Siap. Ini Pak Haji luar biasa, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri teman-teman, tapi juga memikirkan bagaimana anggotanya ini bisa berdaya, bisa bangkit, dan yang paling penting adalah ketika ekonominya bagus, insya Allah ini akan loyal, akan fokus di ya bahkan kami sekarang begini kan. Setiap kader-kader terbaik KSI TTKKDH itu kami dorong ikut kontestasi di Pileg. Yes. Kalau perlu pilkada. Gitu. Siap. Kenapa? Kalau mereka masuk ya, maka akan lebih mudah dalam menggerakkan organisasi. Yes. Begitu. Maka kontestasi di Kota Serang aja contoh, kami di Cipocok menyimpan kader untuk ikut di Tak-Takan, gitu, di Dapil 2, gitu, di Walantaka. Kenapa? Supaya ketika mereka jadi kita usung gitu ya. Itu akan lebih mempermudah pergerakan organisasi. Dan kepada para anggota yang lainnya, dukung tuh habis-habisan. Betul. Jangan berbicaranya apa yang mereka dapatkan untuk memilih saudara sendiri. Kata saudara sepertalekan, gitu. Jangan bicaranya uang kalau dengan saudara sepertalekan. Kita sudah tidak boleh lagi menutup-nutupi lah. Money politik itu kan ada di kita. Tapi khususnya di KSI TTKKDH itu, Anda wajib untuk memilih saudara sepertalekan dari KSI TTKKDH, menangkan itu. Siap. Gitu. Supaya ada manfaatnya nanti untuk Siap. organisasi. Langsung ultimatum dari Pak Ketum. Ya, bukan juga kita bermain di ranah politik, enggak, itu tidak terhindarkan. Tidak terhindarkan karena kan
memilih dan dipilih itu adalah hak konstitusi. Betul. Gitu. Daripada orang lain yang jadi yang tidak memikirkan seni budaya, Yes. lebih baik kita usung kader kita ketika mereka jadi, tolong jaga seni budaya khususnya kasih KDH. Mantap, Gitu. luar biasa. Pak Haji, ini di tengah kesibukan Pak Haji yang luar biasa. Sembari diminum mungkin Pak Haji. Di tengah kesibukan jadwal yang luar biasa padat ya. Apa yang tadi Faiz sampaikan di awal juga teman-teman bisa jadi pagi di Serang, kemudian agak siangan di Cilegon, sore di Lebak, malam di Rangkas gitu. Pak Haji punya hobi nggak sih? Faiz pengen tahu deh hobinya apa, hanya untuk sekedar rilis stres, untuk mengembalikan lagi semangat yang mungkin agak hilang. Selain silat ya Pak Haji hobinya mungkin. Main PS mungkin. Saya golf. Oh siap. Saya bermain golf dari tahun 2011. Tapi hanya hobi aja Pak Haji? Seperti di atlet? Sempet saya ikut Porprov ya. Porprov siap. Iya gitu. Mewakili Kota Serang gitu. Yang kedua tuh saya tuh seneng nonton. Iya. Seneng nonton, biasanya sama istri tuh ya berdua aja gitu, nonton berdua gitu. Nanti anak-anak yang filmnya memang ada di yang sesuai dengan umurnya ya. Siap. Saya ikutin nonton gitu. Tapi kalau enggak nanti anak-anak main di mana saya nonton sama istri gitu. Jadi hobinya Pak Haji golf ya teman-teman, dan juga nonton. Kalau golf sampai sekarang Pak Haji? Sampai sekarang. Rutin biasa sebulan sekali kalau sekarang, atau setiap pekan biasanya Pak Haji? Saya yang rutin tuh hari Sabtu pagi. Karena kan ikut klub, jadi Sabtu pagi tuh insya Allah main. Tapi di luar itu juga kalau senggang ya, karena golf itu kan lebih banyak kepada relasi-relasi bisnis gitu. Siap. Jadi golf dan juga nonton itu hobinya Pak Haji. Jadi teman-teman kalau pengen tahu, tadi banyak juga pertanyaan, kira-kira Pak Haji Wahyu apa hobinya? Ternyata itu ya teman-teman. Ini kalau menurut kacamata Pak Haji, apa kita melakukan hobi itu penting tidak sih Pak Haji? Penting. Jadi gini, ya punten ya, kecilnya saya nih, ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, bukan saya mendeklar bahwa saya orang penting, orang sibuk, enggak. Saya mengurus perumahan, ya, karena dari 2008 saya berbisnis perumahan. Di satu sisi ada bagian saya juga sebagai birokrat, gitu ya. Di sisi lain saya mengurus organisasi. Yes. Dan setiap harinya itu ada saja masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Betul. Baik di birokrasi maupun di organisasi maupun di perumahan. Nah, maka kita harus menyalurkan hobi itu gitu ya, sebagai kita merefresh diri. Yes, betul. Gitu. Jadi daripada sakit banyak pikiran, nah bener berolahraga kan begitu. Siap, itu penting ya teman-teman. Yang Jadi, penting pokoknya kalau hobi itu apa aja lah yang bisa disalurkan gitu ya. Nah, tapi kalau kadang saya capek, kalau lagi capek banget gitu dan film juga nggak ada yang rame, ya saya baca. Baca aja. Saya di HP tuh ada mendownload perpustakaan Kota Serang, kan gitu kan. Ya, paling baca aja gitu untuk menambah pengetahuan, dan juga kalau sudah hobi kayak saya gitu ya, baca begitu. Itu ada ada kenikmatan tersendiri lah. Ya pokoknya kalau hobi itu kalau dijalankan ada kenikmatan tersendiri. Betul, siap ya. Merefresh pikiran kita. Gitu. Tentu teman-teman yang nonton juga hobinya macam-macam Pak Haji. Ada yang hobinya motoran mungkin, sepedahan macam-macam ya. Dan yang penting hobinya tuh tetap di jalur positif. Nah itu gitu. Kata kunci. Yang penting hobinya positif teman-teman dan tidak melawan orang tua. Pak Haji tentu sudah lama di Provinsi Banten, terutama di Kota Serang. Ini Pak Is mau kasih challenge, siap nggak nih Pak Haji? Asli warga Banten, ini teman-teman harus tahu 5 tempat wisata paling keren di Banten. Menurut Pak Haji Wahyu, 1. Yang paling keren ya. Nah, penilaian tentu beda-beda, ini subjektif ya. Dulu saya pernah ini di Curug Gendang. Curug Gendang. Pak Is baru dengar. Belum tahu ya, itu air terjun. Siap, 1. Yang kedua, pasti Sawarna lah. Sawarna, pernah ke sana beberapa kali. 3. Kalau saya senangnya tuh di Anyer juga senang. Anyer, boleh, siap. 4. Satu lagi Pak Haji. Di mana ya? Yang punya nilai historis sih udah pasti di Banten Lama. Banten Lama, mantap. Asli warga Banten, teman-teman tahu semua lokasi wisata. Nggak cuma 5, kayaknya 20 kita tahu ya. Curug Gendang baru tahu ya. Curug Gendang baru tahu. Itu baru challenge yang pertama Pak Haji. Challenge yang kedua adalah sebutkan 5 makanan khas Banten. Yang saya suka atau gimana nih?
Yang Pak Haji suka lah pasti. Yang pertama itu rabek. Rabek udah jelas. Wah, suka banget yang di rabek. Apalagi Orang rabek tak-takan tuh kambing. pasti suka rabek lah. Mantap udah ngomongin rabek. Terus Dua, kepiting bacok. kepiting bacok. Ah. Asli. Yang di Sauluhur. Oke, siap. Ya. 3, Pak Haji. Ya pasti pecak bandeng. Pecak bandeng jelas, Ya. semua orang tahu pecak bandeng. Ya. 4, Sate bandeng. sate bandeng siap. 5 terakhir. Makanan khasnya boleh kue nggak? Boleh. Kue satu. Kue 1 ya, Pak Haji pernah makan juga keren. Mantap, luar biasa. Semua lulus nilainya 100 Pak Haji. Terima kasih banyak Ya, sama-sama, sudah hadir di sama-sama. podcast Lasarva. Terakhir mungkin Pak Haji apa yang ingin Pak Haji sampaikan? Yang pertama untuk keluarga besar Kesti TTKKDH di seluruh Indonesia bahkan dunia Pak Haji. Yang kedua, apa yang ingin Pak Haji sampaikan untuk masyarakat Banten terutama Baik. dan juga teman-teman yang selama ini sudah banyak berkolaborasi bersama Kesti TTKKDH. Silakan Pak Haji. Baik, untuk saudara sepertalekan di KSI TTKKDH, organisasi kita itu bukanlah organisasi yang baru lahir. Organisasi kita itu didirikan oleh para pendahulu kita dengan nawa itu sebagai siar agama, siar kebaikan, dan juga siar prestasi. Oleh karena itu, gunakan rasa bersyukur untuk mengenal KSI TTKKDH itu dengan menjalankan marwah organisasi sebaik-baiknya dan terus raih prestasi di KSI TTKKDH. Dan untuk warga Banten, kami bangga sebagai para pelaku seni di Banten ini bangga berkenalan dengan banyak seni-seni khususnya silat, apalagi KSI TTKKDH. Dan Banten itu terkenal dari zaman dahulu. Jangan sampai Banten ini dirusak oleh generasi mendatang yang tidak mengenal karakteristik budaya dan juga marwah kebesaran Banten yang sudah diusung oleh para pendahulu-pendahulu kita. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Haji. Ini luar biasa statementnya, dahsyat teman-temannya. Dan Faiz juga pamit, Pak Haji pamit. Terima kasih banyak. Boleh mengikuti saya nggak? Boleh, Pak Haji, siap. Kalau saya bilang Kesti TTKKDH, satu talek, Satu talek, satu tekad, satu tekad, satu tujuan. Oke, siap, Pak Haji. Wayahe, wayahe, satsat. satsat. Oh, panjang ya Pak Haji. Oke. Satu talek, satu tekad, satu tujuan, wayahe satsat. Oke, siap. siap ya. Kesti TTKKDH, Satu talek, satu tekad, satu tujuan. Wayahe satsat. Faiz pamit, Pak Haji pamit. Assalamualaikum Terima kasih Kang, terima kasih Kang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.